Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Cinema Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film berjudul Halloween End yang dirilis pada tahun 2022. Film ini merupakan sequel terakhir dari film Halloween, menceritakan tentang kisah kembalinya sang pembunuh berantai bernama Michael Myers yang sering menakuti serta menyerang penduduk di kota Haddonfield pada malam Halloween. Oke lah, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali pada tahun 2019, tepatnya pada malam Halloween. Terlihat seorang pria menggunakan sebuah sepeda bernama Corey. Pada malam itu, ia ditugaskan untuk menjadi pengasuh anak bernama Jeremy, karena orang tuanya akan pergi ke sebuah acara teman ayahnya. Ibu Jeremy juga mengatakan kepada Corey bahwa semenjak kejadian Halloween kemarin, dirinya menjadi trauma dan juga takut akan kegelapan. Setelah orang tua Jeremy pergi, ia dan Corey sedang asik menonton sebuah film horor. Namun Corey merasakan bahwa tontonan tersebut sangat tidak cocok untuk seusia Jeremy, sehingga ia menyuruh Jeremy mematikan film tersebut dan mengajaknya untuk bermain petak umpet. Tetapi Jeremy menolak, yang membuat Corey marah dan pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Beberapa saat kemudian, Corey melihat bahwa di sana sudah tidak terdapat lagi Jeremy, disertai dengan jatuhnya sebuah lampu di sana, yang membuat Corey sangat khawatir tentang keberadaan Jeremy. Namun setelah mencarinya, Jeremy ternyata sedang menakuti Corey, serta menguncinya pada sebuah kamar yang berada di lantai 3. Karena hal itu membuat emosi Corey memuncak. Ia lalu berusaha untuk keluar dari kamar tersebut sambil menendang pintu kamar. Namun setelah terbuka, Jeremy terkena pintu tersebut sehingga membuatnya terjatuh ke lantai dasar yang membuatnya tewas seketika. Orang tua Jeremy yang kembali menyangka bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh Corey yang ingin membunuh anaknya. Dan film pun dimulai. Semenjak kejadian tersebut, Corey dinyatakan tidak bersalah karena kematian Jeremy dianggap sebagai kecelakaan. Namun kota Haddonfield telah mengenal Corey sebagai pengasuh yang telah membunuh anak asuhnya. Kemudian scene diperlihatkan dua orang wanita yang pernah berhasil selamat dari penyerangan Michael Myers. Ia bernama Laurie, tinggal di sebuah rumah baru bersama dengan cucunya bernama Allison. Di sana Laurie tidak bisa melupakan masa lalunya, karena sang pembunuh bernama Michael Myers masih berkeliaran di kota tersebut. Ia juga sempat menulis riwayat tentang perjalanan serta pengalaman hidupnya melawan Michael Myers. Laurie yang sedang menulis riwayat hidupnya tidak sadar bahwa ia sedang memanggang sebuah pie di dalam oven yang membuat pie tersebut gosong. Tetapi untung saja Allison mengetahui hal tersebut sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Kini Corey bekerja pada sebuah bengkel milik ayahnya bernama Ronald. Namun di hari itu ia harus terlambat lagi karena pergi bekerja dengan sebuah sepeda. Sehingga sang ayah memberikan Corey sebuah motor yang tidak digunakan lagi, tetapi masih bisa digunakan untuk Corey pergi bekerja agar dirinya tidak terlambat. Allison yang pergi bekerja dihentikan oleh seorang sheriff bernama Doug yang sangat menyukai Allison. Ketika itu ia mengatakan bahwa knalpot mobil Allison mengalami kerusakan, sehingga menyuruhnya untuk segera memperbaikinya. Di sisi lain, Corey membeli sebotol minuman dihampiri oleh 4 orang anak remaja nakal bernama Terry, Bill beserta 2 orang wanita bernama Margot dan juga Stancy. Mereka menghampiri Corey untuk menyuruhnya membeli bir di dalam supermarket, tetapi Corey menolak, sehingga membuat remaja-remaja tersebut menghina Corey dengan sebutan sang pembunuh. Karena hal itu membuatnya marah dengan memecahkan botol minuman yang ia beli. Seketika itu pula Terry mendorongnya yang membuat tangannya terluka karena pecahan botol minuman tersebut. Kemudian datanglah Laurie yang ketika itu kebetulan sedang membeli bensin mobil di sana, lalu menyuruh remaja-remaja tersebut untuk pergi. Melihat Corey dibully, Laurie lantas menyuruhnya untuk membalas perbuatan 4 remaja tersebut dengan cara membocorkan ban mobil remaja itu dengan menggunakan pisau. Karena keadaan tangan Corey yang terluka, Laurie membawanya ke rumah sakit tepat di mana Allison bekerja, sehingga membuat mereka berdua saling mengenal.
Mengetahui Corey bekerja pada sebuah bengkel mobil, Allison memberitahukan bahwa terdapat masalah pada mobilnya, sehingga Corey mencoba untuk memperbaikinya. Namun karena ia tidak membawa peralatan untuk memperbaiki mobil tersebut, Corey menyuruh Allison untuk datang saja ke bengkel tempat dirinya bekerja. Pada malam hari, Allison mengajak Corey untuk menghadiri pesta Halloween, tetapi Corey menolak karena dirinya tidak memiliki kostum Halloween. Tetapi Allison menawarkannya untuk mencarikan dirinya kostum Halloween sehingga Corey menerima hal tersebut. Keesokan harinya Allison datang ke bengkel tempat Corey bekerja untuk memperbaiki mobilnya yang mengalami kendala, serta mengajari Allison untuk mengendarai motor. Tetapi ketika itu terdapat Terry yang datang ke sana bersama ayahnya untuk memperbaiki mobilnya yang telah dibocorkan oleh Corey sebelumnya. Singkat cerita, Corey dan Allison menghadiri sebuah pesta Halloween dengan menggunakan topeng. Mereka berdansa serta berfoto bersama. Mereka terlihat semakin lama semakin menyukai satu sama lain. Hingga pada akhirnya Corey melepaskan topengnya serta memesan sebotol bir di sana. Namun kebahagiaannya luntur ketika melihat ibu Jeremy berada di sana, sambil mencaci serta menganggap bahwa kematian anaknya disebabkan oleh Corey yang emosi. Karena hal itu membuat Corey merasa bersalah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia juga tidak mau bertemu siapa lagi termasuk Allison yang ketika itu menyusulnya. Di dalam perjalanan, tepatnya di atas sebuah jembatan, Corey bertemu dengan Terry untuk mengajaknya berdamai tentang kejadian yang telah terjadi. Namun di sana Corey menolak untuk berjabat tangan sehingga membuat ia dipukul serta membuatnya terjatuh dari atas jembatan yang membuatnya pingsan. Setelah Terry bersama teman-temannya pergi dari sana, terlihat bahwa tubuh Corey dibawa oleh seseorang masuk ke dalam sebuah terowongan yang ada di bawah jembatan tersebut. Corey lalu terbangun pada esok harinya dan menyadari bahwa ia telah berada di dalam sebuah terowongan dan memutuskan untuk keluar dari sana. Namun ia lalu disekap oleh seseorang pembunuh berantai yang tak lain ia adalah Michael Myers yang tinggal di dalam tempat itu. Corey lalu dilepaskan oleh Michael Myers dan sesampainya di luar ia dihampiri oleh seorang gelandangan yang menanyakan kenapa Corey bisa selamat setelah masuk ke dalam sana. Ia juga menyuruh Corey untuk masuk kembali dan mengambil topeng milik Michael Myers. Namun Corey membunuh gelandangan tersebut dengan sebuah pisau yang membuatnya tewas. Sesampainya di rumah, terlihat ibu Corey sangat cemas dan hampir melaporkan orang hilang kepada pihak kepolisian. Corey lalu mendatangi rumah Allison untuk mengajaknya jalan berdua, serta mengatakan bahwa ia baru saja membunuh seorang gelandangan. Corey juga membawa Allison ke rumah Jeremy serta menceritakan kronologi tentang bagaimana anak asuhnya bisa tewas. Di sisi lain, Laurie mendatangi rumah ibunya Corey untuk mengatakan bahwa cucunya sekarang sedang dekat dengan anaknya. Tetapi ibu Corey mengatakan bahwa Allison sangat beruntung karena Corey mau berteman dengan anaknya semenjak peristiwa tewasnya Jeremy. Corey lalu bertanya tentang alasan Allison yang tidak jadi untuk meninggalkan kota Haddonfield. Alasan Allison tetap di kota tersebut karena ia ingin menjaga neneknya. Tak lama kemudian mereka dihampiri oleh Doc yang kebetulan juga berada di sana. Ia menawarkan roti kepada Allison, namun Allison menolak dan Doc masih tetap menawarinya, sehingga membuat Corey marah tentang hal itu. Setelah mengantarkan Allison ke rumahnya, terlihat Doc diam-diam mengikutinya hingga Corey membawanya ke bawah sebuah jembatan. Di sana Doc menemukan mayat seorang gelandangan yang tewas dibunuh Corey sebelumnya. Hingga Corey menyerangnya dan masuk ke dalam terowongan yang dimana terdapat Michael Myers di sana. Doc yang ingin membalas perbuatan Corey masuk ke dalam terowongan dan di sana dirinya tewas setelah dibunuh oleh Michael Myers beserta Corey yang bekerja sama dengannya. Laurie lalu bertemu orang yang juga selamat dalam penyerangan Michael Myers. Ia bernama Lindsay, menceritakan tentang mata Corey yang terlihat seperti Michael Myers. Begitu juga dengan ayah Jeremy bernama Roger. Ia awalnya menganggap bahwa Corey merupakan anak yang baik. Namun belakangan ini ketika ia bertemu dengan Corey kembali di tepi jalan, tatapannya berbeda dari biasanya. Di sisi lain terlihat Dr. Mathis sedang bermesraan dengan teman Allison bernama Axela.
Mereka sepertinya akan melakukan sesuatu di rumah sang dokter. Dokter Mantis lalu menyuruh Axela untuk mengganti pakaiannya. Namun setelah kembali, Dokter Mantis sudah tidak berada di sana. Dan ketika Axela menghidupkan lampu, terlihat Dokter Mantis telah tewas dibunuh oleh Corey yang saat itu menggunakan sebuah topeng. Axela lalu berlari dan mengunci Corey di luar, serta memutuskan untuk menelpon 911. Namun tanpa disangka di sana juga terdapat Michael Myers yang langsung membunuh Axela dengan sebuah pisau. Ketika itu Allison sedang berada di atas tempat penyiar radio bersama dengan Corey. Namun mereka diusir seorang pria yang menjadi penyiar radio di tempat tersebut, sambil menghina mereka berdua. Karena hal itu membuat Allison dan Corey memutuskan untuk akan segera pergi meninggalkan kota tersebut. Dari kejauhan terlihat Laurie memperhatikan mereka berdua. Mengetahui bahwa Corey akan pergi meninggalkan kota tersebut, membuat sang ibu menjadi marah dan menamparnya, sambil menyuruhnya untuk segera pergi dari rumah, sehingga membuat Corey tidur pada sebuah rumah milik Jeremy yang sudah tidak digunakan lagi. Corey yang ketika itu tidur di sana dihampiri oleh Laurie. Merasakan bahwa Corey dapat membahayakan Allison, Laurie menyuruh Corey untuk segera menjauhinya. Namun ia malah menuduh bahwa Laurie sendirilah yang telah membawanya ke rumah sakit dan bertemu dengan Allison. Setelah Laurie pergi, Corey menelpon Allison dan mengajaknya untuk bertemu di sebuah restoran. Ia juga mengatakan bahwa neneknya berencana untuk membunuhnya dan mereka akan segera meninggalkan Haddonfield. Di sisi lain, Corey menghampiri Michael Myers di dalam terowongan, memukulnya serta membawa topeng milik Michael Myers. Hal itu mungkin dilakukan Corey untuk membunuh orang yang tidak disukainya di kota tersebut sebelum meninggalkan Haddonfield. Terry bersama teman-temannya melihat bahwa mobil mereka telah dicoret oleh Corey, sehingga mereka memutuskan untuk mengejarnya. Di sisi lain, Allison yang akan pergi bertemu dengan Corey ternyata sudah diketahui Laurie. Ia lalu menyuruh Allison untuk meninggalkan Corey, karena sifat yang dimiliki Corey saat ini seperti Michael Myers. Karena hal itu membuat Allison marah kepada Laurie. Terry dan teman-teman lalu menghampiri bengkel tempat Corey bekerja. Di sana mereka menemukan sepeda motor milik Corey dan memutuskan untuk menariknya dengan sebuah rantai. Namun Billy yang ketika itu berada di dalam mobil tidak menjawab panggilan Terry, sehingga ia memutuskan untuk menyusulnya. Namun Terry dikejutkan dengan tewasnya Billy di dalam mobil. Lalu Corey menjalankan sebuah mobil derek. Margo beserta Stanci memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut. Namun sayang bagi Margo harus ditabrak mobil tersebut setelah dirinya berhasil memanjat pagar. Begitu juga yang dialami oleh Stanci. Corey yang keluar dari mobil langsung membunuhnya. Terry yang melihat kejadian tersebut meminta bantuan kepada ayah Corey yang ketika itu sedang berada di sana. Ia memberikan Terry sebuah senjata dan memutuskan untuk menghampiri mobil derek tersebut. Di sana ia sempat melihat Corey, namun sayang bagi sang ayah harus terkena tembakan ketika Terry ingin menembak Corey. Terry lalu menghampiri Margo yang ketika itu masih selamat. Tetapi hal itu tidak bertahan lama setelah Corey tiba-tiba datang menghampirinya dan membunuh Terry dengan cara membakar wajahnya. Selanjutnya Corey pergi ke rumah ibunya dan ia juga melakukan hal yang sama, yaitu membunuh ibunya ketika sedang menonton TV. Kemudian Corey juga mendatangi tempat penyiar radio, yaitu untuk membunuh seseorang yang telah mengusirnya ketika itu bersama Allison. Di sisi lain, Allison yang sudah janjian dengan Corey datang pada sebuah restoran. Namun Corey tidak berada di sana, sehingga Laurie menelponnya untuk meminta maaf tentang apa yang telah terjadi dan menyuruhnya untuk pulang. Namun karena belum juga mendapatkan kabar dari Corey, Allison memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Tetapi di sana juga tidak terdapat orang sama sekali, karena ibunya sudah tewas di dalam rumah tersebut. Karena merasa bersalah, Laurie lalu memutuskan untuk bunuh diri. Namun sebelum itu ia menelpon 911 terlebih dahulu sambil mengatakan bahwa terdapat seseorang bunuh diri di rumah tersebut. Setelah tembakan dilepaskan, ternyata Laurie menembak sebuah labu. Dan seketika itu pula Corey mendatanginya. Laurie lalu menembaknya dengan beberapa tembakan yang membuatnya terjatuh.
Laurie masih memberikan kesempatan untuk hidup dan menyuruh Corey untuk membunuhnya saja. Tetapi ketika menyadari bahwa Allison telah datang, Corey mengambil sebuah pisau, lalu menusuk lehernya sendiri yang membuatnya tewas. Allison yang melihat hal tersebut menyangka bahwa Laurie lah yang telah membunuhnya, sehingga membuat Allison marah dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. Corey yang masih hidup lalu dihampiri oleh Michael Myers serta membunuhnya. Di sisi lain, Allison melihat bahwa menara radio sudah dalam keadaan terbakar. Kemudian seseorang menelponnya mengatakan bahwa mereka mendapatkan panggilan bahwa Laurie akan bunuh diri. Mengetahui hal itu, ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Laurie lalu menyadari bahwa Michael Myers sudah berada di rumah itu. Ia lalu bersembunyi di dalam sebuah lemari. Namun setelah diketahui Michael Myers, pertarungan pun terjadi antara Laurie dan Michael Myers. Pertarungan tersebut akhirnya berhasil dimenangkan oleh Laurie dengan menusukkan tangannya dengan sebuah pisau, serta membuka topeng yang digunakan oleh Michael Myers. Namun itu semua belum juga membuatnya tewas. Ia berhasil melepaskan tangannya dan mencoba untuk membunuh Laurie. Untung saja kedatangan Allison tepat waktu sehingga membuatnya berhasil untuk menyelamatkan Laurie dengan cara mematahkan tangan Michael Myers. Dan Michael Myers pun tewas ketika itu. Setelah mengetahui bahwa pembunuh yang terus meneror mereka tewas, penduduk Haddonfield beramai-ramai membawa jasad Michael Myers ke bengkel tempat Corey bekerja. Jasad Michael Myers tidak dimakamkan seperti orang-orang pada umumnya. Mereka memasukkan mayat Michael Myers ke dalam sebuah mesin penghancur mobil yang terdapat di bengkel tersebut. Dan film pun selesai. So much violence and bloodshed. Enjoy. Terima kasih telah menonton Alur Cerita Film kali ini. Sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.